Puji nama Tuhan, selamat siang, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa. Saudara, tanpa terasa kita sudah berada di minggu pertama bulan September. Semua berkat pemeliharaan, penyertaan dan kasih setia Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dong bagi Tuhan kita. Mari saya jemput semuanya bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bisa berfellowship satu dengan yang lain, kasih jabat tangan, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Oke, yang merasakan sekali lagi kebaikan Tuhan, lambaikan tangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang Kau jadikan bagi kami ya Tuhan. Ada syukur, ada pujian, ada penyembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Bagaikan dupa, bagaikan wangi-wangian yang menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami umat-Mu datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Membawa yang terbaik dari diri kami kepada-Mu Tuhan. Layaklah Kau dipuji, layaklah Kau ditinggikan, layaklah Kau diagungkan, dieluk-elukan, dibesarkan nama-Mu. Mengatasi segala Allah, hanya Yesus Kristus yang kami puji dan kami sembah. Siang hari ini kami mempersembahkan yang paling terbaik hanya untuk hormat dan kepujian nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mengimani, di saat kami memuji dan menyembah Tuhan, kuasa-Mu hadir, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang mengalami beban berat Engkau berikan jalan keluar dan Engkau lepaskan. Dan biarlah Engkau tabiskan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama umat Tuhan. Go.
yang mengajar, yang menopang, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Sama-sama siap, katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Mari jemaat Tuhan, mana ekspresinya? 2, 3. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tangan saudara puji Tuhan. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap saudara di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yes. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang paling luar biasa. Sekali lagi 2 kali paling meriah kebaktian 2. Woo. Haleluya. Lihat kanan kirinya. Udah lihat muka-muka yang bersuka cita nggak? Oke. Katakan selamat hari Minggu ya. Kita semuanya keluarga. Katakan sebelah kanan kirinya selamat hari Minggu, selamat beribadah, salam kenal ya. Ini adalah nilai yang kita bangun supaya kita nggak canggung di dari rumah sendiri. Ya, yang sudah silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami, baik secara online melalui YouTube maupun beribadah secara onsite di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang rindu kenal gereja kita, silahkan nanti bisa ketemu para pelan-pelan yang ada supaya bisa dilayani. Pengen tahu gereja kita, visi misinya, nilai yang sedang dibangun, silahkan Bapak Ibu bisa ketemu para pelan-pelan yang ada. Dan kami mengajak Bapak Ibu untuk terus antusias dalam ibadah raya kita yang kita adakan setiap hari Minggu di kebaktian 1 jam 9 dan kebaktian 2 jam 11 siang. Dan juga akan kami siarkan ataupun kami tayangkan di YouTube GBGL Manado di setiap hari Minggu jam 5 sore. Kebaktian anak kita adakan di lantai 2. Bagi Bapak Ibu yang punya putra putri langsung aja kita ajak ke lantai 2 untuk mengikuti Sunday School di setiap hari Minggu di jam 9 dan juga jam 11. Untuk anak muda kita ada Family Cell atau komunitas namanya Gilgal New Generation yang kita adakan setiap hari Rabu jam 6:30 malam di lantai 1.
Ini khusus mereka yang SMP, SMA, kuliah, yang masih sekolah, silakan bisa datang di komunitas Gilgal New Generation di setiap hari Rabu jam 6:30 malam di lantai ini. Bagi yang single, yang kerja, kita namakan profesional muda. Silakan datang di hari yang sama, tapi jamnya berbeda, jam 7 malam. Langsung datang aja ke lantai 2 di setiap hari Rabu jam 7 malam. Kami juga mengajak Bapak Ibu semuanya untuk aktif, untuk bisa sama-sama kita datang di ibadah doa setiap hari Jumat, Friday Prayer yang kita adakan setiap hari Jumat jam 6 sore di tempat ini. Bukan hanya untuk para pengerja aktivis, gembala-gembala sel, enggak. Tapi semua jemaat Tuhan, kami rindu Bapak Ibu semua bisa hadir untuk bisa berdoa bersama di tempat ini di setiap hari Jumat jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam Family Cell, karena gereja kita adalah gereja sel, kami rindu Bapak Ibu bisa tertanam, digembalakan di sana. Mari bergabunglah bersama kami di dalam Family Cell, supaya Bapak Ibu bisa dimurikkan, digembalakan dengan baik. Daftarkan diri Bapak Ibu untuk mengikuti Family Cell di nomor yang tertera di layar. Untuk nanti bisa diarahkan di mana Bapak Ibu bisa digembalakan dengan baik, sesuai dengan lokasi ya yang ada sekarang. Dan yang berikutnya adalah kami menghimbau Bapak Ibu bahkan Bapak Ibu bisa mengajak semuanya untuk bisa ngikutin ibadah ataupun seminar New Life yang kita adakan tanggal 7 Oktober tahun 2023 ini, hari Sabtu. Kita adakan cuma 1 hari aja, masih 1 bulan. Jadi Bapak Ibu bisa ajak saudara-saudara yang lain yang belum mengalami Tuhan, yang hidupnya pengen mengalami perubahan, terobosan, silakan mengikuti New Life. Dengan pendaftaran bisa scan barcode-nya, silakan bisa arahkan kamera dan bisa scan barcode-nya. Dan juga kami mengadakan pendaftaran secara onsite di depan. Dan bisa mendaftar juga di sana Bapak Ibu yang kesulitan untuk scan QR code-nya bisa mendaftar secara manual. Dan ini gratis, tidak dipungut biaya, terbuka untuk umum dan akan disediakan juga makan siang. Kami juga mengadakan atau melakukan penyerahan anak di setiap hari minggunya di minggu kedua. Jadi Bapak Ibu yang punya putra-putri yang mau diserahkan ke Tuhan, kita mengadakan penyerahan anak, kita adakan setiap hari minggu kedua di setiap bulannya. Dan silakan Bapak Ibu bisa mendaftar di nomor yang tertera di layar untuk bisa dilayani. Dan persembahan dan perpuluhan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan serta mengembalikan perpuluhan, silakan bisa masukkan di kotak-kotak yang ada, amplopnya dari sebelah kanan Bapak Ibu. Dan yang memberikan secara online bisa mentransfernya ke rekening yang tertera di layar dan buktinya bisa dikirim juga di WA di nomor yang tertera di layar. Itu saja pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kau yang layak kami puji. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku menyandang dan kuanggukan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, oh
Ku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, Hosana, Kau yang layak bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. To the King, to the King, Hosanna, ku agungkan, ku agungkan Yesus saja, yang berkuasa, yang berkuasa, yang layak ku agungkan, ku agungkan, oh, ku agungkan.
hati kami menyembah-Mu. Tiada nama yang lain yang kami tinggikan. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, layak diagungkan, layak disembah, layak dipuji-puji. Come on church, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Sekali lagi, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang kami puji, yang kami sembah. Hanya nama Yesus. Nama yang memberi kemenangan. Nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Nama yang membawa kami hidup kekal. Terima kasih kami bangga punya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Kami tahu pujian penyembahan kami naik, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kalau Engkau disenangkan, Engkau siap memberkati kami. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman Allah juga Tuhan. Urapi hamba-Mu. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, tapi hamba berdoa biar kuasa urapan-Mu bekerja. Kuasa urapan-Mu mengambil alih pemberitaan firman Allah. Kami tolak setiap intervensi kuasa gelap. Roh jahat iblis akan mencuri benih firman Allah. Kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami buka hati untuk firman-Mu. Berbicara Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum saya khotbah, coba sorong saudara tanyakan kepada dirimu. Buat apa Tuhan menciptakan saudara dan saya? Kira-kira Tuhan menciptakan Bapak Ibu untuk apa sih? Apakah karena Tuhan iseng? Tuhan lagi ngelamun. Aku akan ciptakan Brian yo. Nah. Tuhan menciptakan saudara dan saya pasti ada tujuan. Alkitab mengatakan bahwa kalau saudara diciptakan oleh Tuhan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Berarti dengan kata lain, kalau saudara diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk hal yang lain. Diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara menjadi bisnismen, maka bisnismen yang memuliakan Tuhan.
Amin Bapak Ibu. Kalau saudara ada di pemerintahan, wali kota kah, gubernur kah, anggota dewan kah, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan belajar hari ini, khotbah saya adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Karena ada banyak orang Kristen, hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Tahukah saudara, kalau hidupmu memuliakan Tuhan, maka hidupmu juga akan dimuliakan oleh Tuhan. Tapi sayang 1000 kali sayang, ada banyak orang hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal 2. Sekali lagi temanya adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita inilah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu pasti memuliakan Tuhan, ya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan Tuhan untuk pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang dimaksud adalah pekerjaan untuk memuliakan Tuhan dalam segala bidang. Entah saudara bisnismen, pegawai negeri, anggota dewan, apa saja profesi saudara, talenta saudara. Mari kita tahu persis bahwa kita diciptakan dalam pekerjaan baik untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, penting sekali, tapi sayang 1000 kali sayang, sekali lagi kita diciptakan bukan tanpa tujuan. Tapi hidup kita diciptakan untuk tujuan Allah, yaitu kemuliaan Tuhan. Tapi sayang 1000 kali sayang, setelah manusia diciptakan, Alkitab berkata, manusia jatuh di dalam dosa. Dan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Alkitab menulis kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan. Ya, kali lagi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya kalau orang hidup dalam dosa, sekalipun dia Kristen, sekalipun dia majelis gereja, sekalipun dia ada di dalam gereja, hidupnya tidak akan bisa memuliakan Tuhan. Karena dia akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi Alkitab juga menulis, pada saat seseorang berbalik kepada Tuhan, dalam bahasa asli disebut metanoia, meninggalkan dosa dan berbalik kepada Tuhan, metanoia, maka Alkitab menulis, saudara akan mengalami kemuliaan kembali. Kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau orang itu tidak berbalik, tetap tidak akan bisa memuliakan Tuhan karena kehilangan kemuliaan Tuhan tadi. Kita baca saudaraku, pada saat seseorang berbalik kepada Tuhan, kita mengalami kembali hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 18. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Dari kemuliaan semakin besar, glory to glory. Nah Bapak Ibu Saudaraku, seseorang yang berbalik kepada Tuhan, maka kemuliaan itu dimiliki lagi oleh orang tersebut. Tapi kalau manusia tidak berbalik, tidak metanoia kepada Tuhan, maka di hidupnya tidak akan ada kemuliaan Tuhan. Sehingga kehidupannya tidak bisa memuliakan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara merasa hidupmu sudah berbalik kepada Tuhan,
metanoia, bertobat sungguh-sungguh, maka Alkitab berkata dari hidupmu akan mencerminkan apa Bapak Ibu? Kemuliaan Tuhan. Kemanapun kita pergi. Dimanapun kita pergi, di tempat kerja, engkau mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di pergaulan, engkau mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di kampus, engkau mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi selama saudara dan saya tidak berbalik kepada Tuhan, nggak mungkin hidupmu bisa memuliakan Tuhan. Persoalannya, sudahkah Bapak Ibu metanoia? Berbalik kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tahun 84, saya orang yang hitam kelam. Bukan cuma gelap gulita le. Mabok iya, judi iya. Lihat sepak bola siaran langsung. Baku 4. Brasil, Argentina 4-3. Wah. Badminton Rudi Hartono, zamannya pemain Denmark Sven Free. Taruhan. Tapi hari Minggu ke gereja. Stor muka sama Tuhan. Stor muka sama pendeta. Sehingga pendeta di mimbar memuji, lihat tuh Edi. Masuk gereja, duduk di muka. Tapi pulang gereja, mampir di biliar, taruhan di miliar. Boro-boro hidup saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Papa saya saja tidak bisa bertobat karena lihat anaknya nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Papa saya bukan orang Kristen. Suatu saat saya dengan mama saya ajak ke gereja. Papa saya bilang, enggak. Kamu ke gereja, malam main judi. Adik saya juga ditunjuk, kamu ke gereja. Tapi uang di kas toko habis terus. Halo? Tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Padahal Alkitab tadi jelas, orang yang berbalik kepada Tuhan, selubungnya sudah diangkat dan kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sebetulnya Bapak Ibu, orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah berbalik kepada Tuhan, maka kehidupannya pasti memuliakan Tuhan. Harusnya kehidupan yang memuliakan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita caranya kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan? Memang kita sudah berbalik kepada Tuhan. Mungkin saudara dan saya berkata, Pak, saya sudah bertobat, Pak. Tapi sudahkah kehidupan Bapak Ibu yang sudah berbalik itu tadi mencerminkan kemuliaan Tuhan? Kehidupan yang memuliakan Tuhan. Lalu pertanyaannya, kehidupan yang memuliakan Tuhan melalui apa sih? Lewat apa sih Pak Pendeta? Ada 3 bagian yang saya sampaikan. Bagaimana kehidupan kita memuliakan Tuhan? Yang pertama, melalui perbuatan kita. Kita bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita ini kalau perbuatan kita benar. Kalau perbuatan kita sesuai dengan Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai saudaraku, perbuatan kita justru menyangkal Tuhan. Saya mau beritahu tuh saudara, perbuatan itu jauh lebih banyak berbicara, jauh lebih berkuasa dari kata-kata kita. Saya ulangi, perbuatan jauh lebih banyak berbicara dan lebih berkuasa daripada perkataan kita. Kita boleh ngomong firman, kita boleh cerita firman kepada teman kita, saudara kita. Tapi kalau perbuatan kita jeblok, maka orang itu berbalik malah. Ngana hari-hari ke gereja, DP mar sedap. Halo, betul nggak? Ngana kalau ngomong tarik, sedikit, Matius, Korintus. Wah. Ngana, kalau marah sama anak, kebun binatang keluar. Itu di luar, di sini tidak ada. Jangan melotot sama saya. Suatu saat, saya sangat kecewa berkata kenal sama seseorang. Katu memang kenal, nggak boleh bohong pendeta. Saya lagi beli nasi kuning di lorong Immanuel, toko Immanuel. Itu orang Jawa jual nasi kuning.
Tapi sekarang dia sudah di sebelah toko kecil. Yuda sama Gloria kalau saya antar ke sekolah, lewat situ beli nasi kuning. Pak, nasi kuning Jo, di sebelahnya toko Immanuel. Saya parkir mobil, anak-anak di mobil, saya turun beli nasi kuning. Tiba-tiba ada seorang ibu turun dari mobil mewah. Shalom Pak Pendeta Edi. Wah, saya kaget. Ya shalom Bu, karena dia ngulurin tangan, saya siapa tangan. Saya tidak kenal ibu itu. Tapi rupanya ibu itu kenal saya. Pak Pendeta Edi, saya dengar khotbah Pak Edi di Mitra Kawanua. Di radio, saya sering dengar khotbahnya Pak Edi di Kompas TV. Pak, saya diberkati Pak. Saya juga pernah dengar khotbah Bapak di tetangga saya. Pak Edi beberapa kali khotbah di tetangga saya. Oh iya, Bapak kenal toh Bapak ini? Iya kenal. Pak, kalau Pak Edi kenal baik sama orang tersebut, tolong kasih tahu Pak. Suruh kembalikan kita utang pada dia 25 juta. Kita ditipu oleh dia Pak. Dalam hati, ya so terlanjur bilang kenal. Tapi memang kenal kok. Nggak mungkin bilang nggak kenal kok, memang kenal. Tolong ya Pak ya, kasih tahu Pak. Kita tacolo, kata tacolo 25 juta. Ya, 1 bulan berikutnya ada jemaat kita juga yang terkena. Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Di rumahnya ada persekutuan, saya pernah khotbah di rumahnya. Dia ke gereja, tapi perbuatannya lebih banyak berbicara daripada persekutuan doa di rumahnya. Ngerti Bapak Ibu? Halo? Kita mungkin banyak bicara, tapi kalau perbuatan kita jeblok, nol, gak ada gunanya Bapak. Dengar baik-baik Bapak Ibu, ada orang yang mengaku mengenal Allah, tapi perbuatannya justru tidak memuliakan Tuhan. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Perbuatan kita sebetulnya itu mencerminkan bahwa kita adalah terang. Kita baca dulu dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, bukan di depan pendeta, bukan di depan Pastor Stephen, Pastor Edi, Pastor Danang, Pastor Rudi, bukan. FCL. Di depan semua orang, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan Tuhan. Jadi kita bisa memuliakan Tuhan lewat perbuatan kita. Amin Bapak Ibu. Coba tengok kanan kini sambil ditepuk, perbuatanmu memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara, ada banyak orang yang berkata aku kenal Tuhan, tapi hidupnya enggak memuliakan Tuhan. Kita baca di dalam Roma 1 ayat 21. Perbuatan kita kadangkala banyak orang yang mengaku mengenal Allah, tapi perbuatannya menyangkal Tuhan. Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah. Ya, mereka tidak memuliakan Allah. Memuliakan Allah dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka mengenal Allah, tapi perbuatannya tidak memuliakan Allah. Titus pasal 1 lebih parah lagi, ngaku kenal Tuhan, tapi perbuatannya menyangkal Tuhan. Titus pasal 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah. Kalau yang mengaku mengenal Allah itu pasti Kristen, bukan Kristen, Kristen. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Halo? Mengaku mengenal Allah, tapi perbuatannya menyangkal. Menyangkal itu menolak. Jadi banyak orang Kristen sebetulnya menolak Tuhan lewat Halo?
Bapak Ibu tahu enggak bahwa perbuatan Bapak Ibu harus menjadi suratan yang terbuka? Satu saat istri saya dengan saya ke mall, Yuda dan Gloria masih anak-anak. Orang baku gandeng di mall. Tiba ada seorang ibu kenal saya. Dia bilang begini, ambil depan dekat, air mata mengalir. Kita senang sekali lihat Pak Edi bergandengan tangan sama anak-anak. Senang luar biasa. Kapan saya seperti Pak Edi? Tapi coba kalau saya di mall dengan istri saya, lagi tuding-tudingan, ngana. Istri saya bilang, ngana. Kira-kira bagaimana? Makanya saya ngomong sama istri, sama anak-anak. Ma, istri saya pakai kalung salib. Dulu tarik ada anting-anting salib, tapi sekarang soalnya enggak. Pakai kalung salib. Tapi kalau di kantor perbuatannya nol, jadi batu sandungan atau tidak? Alkitab berkata begini Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi batu sandungan dengan perbuatan kita. Dalam hal apapun jangan kita membuat orang tersandung. 2 Korintus pasal 6 ayat 3. Dalam hal apapun tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan dicela. Dalam hal apapun, jangan sampai kita menjadi sandungan bagi orang lain, supaya pelayanan kita ini tidak tercela. Bro, dari mana Ibu dari mana? Jemaat Gilgal. Hah? Gilgal? Kenal Pak Aidi dong. Kenal Pastor Stephen dong. Kong siapa Ibu begini dong? Halo. Bukan nama Tuhan saja yang dipermalukan, pelayanan ikut terbawa-bawa. Apalagi Pastor Stephen yang lebih terkenal. GP Gilgal ya? Oh, Pastor Stephen ya? Pastor Edi ya? Kalau perbuatan memuliakan Tuhan, orang ikut senang toh. Mantap Gilgal. Nggak kasih terus. Nggak enak. Saya juga mau pulang selamat. Perbuatan kita harusnya menjadi suratan yang terbuka. Yang dibaca banyak orang. Di mana saja kita berada. Di toko, di tempat bisnis kita, di pelayanan kita, di keluarga kita, di kampus, di mana saja. Sudahkah Bapak Ibu menjadi suratan yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang? Mari kita lihat di dalam Korintus, 2 Korintus pasal yang ketiga. Perbuatan kita harusnya menjadi surat yang terbuka dan dapat dibaca banyak orang. Kamu adalah surat pujian kami yang ditulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dikenal, kong dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ada Injil Matius, Markus, Yohanes, Lukas, tapi ada Injil Rudi Tumangken. Ada Injil Stephen Rorimban. Ada Injil Edi Wanjoyo yang dibaca oleh orang lain. Haleluya. Saya bersyukur Bapak Ibu, suatu saat ya khotbah di Wing Group. Ya, sabun Wing, mie sedap itu grupnya. Saya khotbah di situ. Kebetulan GM-nya orang Jawa Timur. Kenal saya. Selesai ibadah dia bilang begini, Pak Edi, boleh nggak Pak Edi ada barang 5 orang pemuda yang seperti anak mudanya Pak Edi.
Saya baru tahu bahwa ada anak muda kita pegawai di situ. Oh iya, siapa sih? Dia sebutkan namanya. Saya tidak mau sebut nama. Oh iya. 5 orang lagi coba. Nggak usah S1. Biar cuma lulus SMP atau SMK. Asal karakternya seperti itu. Perbuatannya baik. Saya mau terima 5 orang lagi. Anak muda kita itu cuma pegawai bagian gudang. Kepala gudang. Keluar masuknya barang. Tapi sejak dia jadi kepala gudang, kehilangan di dalam gudang itu 0, sekian persen. Hanya 0, dulunya sampai 2,5% kehilangannya. Tapi sejak dia pegang 0,005. Tidak ada 1%, tidak 0,5% pun tidak. Kenapa Bapak Ibu? Dia membawahi hanya 4 orang di gudang. Dia datang, dia paling cepat. Sebelum buka gudang, 4 orang itu dengan 5 dengan dia doa sama-sama. Tuhan sertai pekerjaan kami. Makanya tidak heran saudaraku. Dia jadi berkat. Menjadi surat yang makanya GM-nya sampai minta 5 orang lagi saudara. Orang yang seperti itu. Saudara, baru 6 bulan di kepala gudang. Diangkat jadi sales. Jadi sales, setelah sudah jadi sales, dia membawahi regional bagian Bitung dulu. Oh karirnya cepat sekali. Kenapa saudaraku? Karena dia memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kehidupan yang memuliakan Tuhan yang pertama lewat apa? Coba tepuk kanan kiri, perbuatanmu yang mencerminkan kemuliaan. Yang kedua, orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Sebab kalau kita berbuah, dari buahnya lah kita bisa memuliakan Tuhan. Alkitab berkata dari buahnya lah kita akan dikenal. Tapi nggak mungkin berbuah kalau nggak bertumbuh. Makanya perlu bertumbuh dan perlu menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Saya suka pakai ilustrasi begini. Kalau saudara masuk di sebuah kampung, lorong di kampung, atau di sebuah desa, di sebelah kanan ada pohon apel, beberapa pohon apel. Oh daunnya rimbun, tapi nggak berbuah. Tetapi di sebelah kiri ada pohon apel juga, daunnya rimbun, tapi buahnya banyak, bagus buahnya. Yang menarik yang mana? Nah saudara yang mana? Saudara yang mana? Yang kanan, dapat kelihatan lebat, tapi nggak berbuah. Sebelah kiri, berbuah. Ingat saudaraku, Tuhan Yesus mendatangi pohon ara. Tuhan Yesus lapar nih. Kalau saudara makan buah ara yang masih mengkal, yang masih di pohon dan mengkal, 2 biji saja kenyang. Itu kalau saudara ke Israel itu di daerah pinggir-pinggir ada pohon-pohon ara. Enak, manis banget. Nah saudaraku, kita ini yang sebelah kanan, yang dapalia rimbun, karena katu rajin ke gereja. Tapi nggak berbuah. Atau saudara di sebelah kiri, sudah bertumbuh dan berbuah. Kiri atau kanan? Pasti yang berbuah akan menarik. Dia akan bertanya begini, Pak Rudi, dapat bibit di mana? Pohon apelnya kok, bibitnya ada di GBI Gilgal. Tapi kalau nggak berbuah, bibitnya dari mana Pak Rudi? Dari Gilgal. Ya, nggak berbuah. Halo. Ini kebetulan ada orang yang ahli tanaman di sini. Pak Novi. Saudara, coba cek diri kita. Sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, sudahkah engkau bertumbuh dan berbuah? Gereja kita ini kurang apa Bapak Ibu? Sarana-sarana untuk Bapak Ibu bisa bertumbuh dan berbuah itu luar biasa. Ada kelompok sel, ada Grow 101, Grow 102, ada New Life. Wah,
tanggal 7 New Life. Kurang apa Bapak Ibu? Gereja kita ada pemuritan, ada kelompok sel. Kalau sampainya enggak bertumbuh, ini tahu siapa saya salah. Coba kita baca saudaraku 1 Petrus pasal 4. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Oh salah. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau engkau bertumbuh ke arah Kristus, maka kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup saudara bertumbuh. Dan orang yang bertumbuh itu pasti berbuah. Kolose pasal 1 ayat 9 dan 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat, pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau saudara bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dengan anak Allah, kalau bertumbuh dengan benar pasti menghasilkan dengan buahnya dengan baik. Sehingga dari buahnya Bapak Ibu akan dikenal. Waktu saya di perusahaan Wing itu anak muda itu berapa jiwa yang dia menangkan. Cuma tanya, Anda di gereja mana? Di Gilgal. Dia bawa anak-anak muda banyak. Kenapa? Karena berbuah. Tapi kalau tidak berbuah, biar soba gabu. Tahu bagabu? Wah, pinter ngomong. Oh, mana? Pinter ngomong. LTP buahnya enggak ada. Halo, betul nggak Bapak Ibu? Dari buahnya lah kita akan dikenal. Dan dari buah yang baik itu nama Tuhan pasti Jadi Bapak Ibu, engkau bisa memuliakan Tuhan kalau kehidupanmu bertumbuh dan berbuah. Karena Alkitab berkata dari buahnya lah kita akan dikenal. Ya, kalau kita bertumbuh dengan baik. Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin. Sebab setiap pohon dikenal dari apa saudara? Buahnya. Saudara akan dikenal sebagai anak Tuhan lewat buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Kemanapun engkau pergi, nama Tuhan akan dipermuliakan. Nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Lewat saudara dan saya melayani dalam kesaksian hidup. Melalui pelayanan dan kesaksian kita, saudara akan bisa mempermuliakan Tuhan lewat pelayanan. Bukan harus jadi pendeta. Melayani bukan harus jadi pendeta. Bukan harus jadi evangelis. Bukan harus jadi majelis gereja. Jemaat biasa saja yang sudah bertobat lahir baru, kita disuruh pergi kok menghasilkan buah. Kita disuruh melayani orang-orang di sekitar kita. Lewat kesaksian kita. Melayani lewat kesaksian kita. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia, dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Supaya lewat pelayanan kita dimuliakan. Bukan harus jadi pendeta melayani. Kalau saudara bersaksi saja kepada orang, temanmu, kita bersaksi. Ngana tahu kan kita dulu bagaimana? Begitu kan? Oh yo, ngana kok dulu pamabung. Ngana kok dulu panjudi. Mar sekarang ngana so luar biasa. Ngana mau
jadi seperti kita. Ayo datang New Life. Oh, melayani. Melayani. Haleluya. Melayani. Kan ada orang pakai alasan. Pak Pendeta, kita mau bersaksi totorope. Mau melayani bagaimana? Suara kita belum nyanyi so fals, apalagi menyanyi. Saudara bukan harus jadi penyanyi seperti tim presiden. Bukan harus seperti Pak Albert yang pintar main musik. Melayani Tuhan. Saudara bersaksi tentang kesaksian hidup itu sudah melayani. Amin Bapak Ibu. Ayatnya bilang begini saudara. Kita baca Kisah Para Rasul. Pasal 13. Kisah Para Rasul pasal 13. Ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau pendeta menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya pendeta membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Benar? Enggak ada kata pendeta. Di situ kata engkau. Yang benar begini. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan Edi menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya Edi membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi yang membawa keselamatan sampai ujung bumi, saudara dan saya. Sekarang saudara baca kata engkau diganti namamu sendiri. Siap? Yuk baca sama-sama. Kata engkau diganti namamu sendiri. 2, 3. Yang lain kayak Ovu. Yang dengar cuma Pak Stephen saja. Yang lain. Sekali lagi saya mau dengar suara saudara. Namamu disebut. Aku telah menentukan Brian. Aku telah menentukan Stanley. Aku telah menentukan Luhut. Yuk baca sama-sama sekali lagi dan namamu disebut. Supaya saudaralah yang ditentukan untuk membawa keselamatan. Membawa jiwa-jiwa di New Life. 2, 3. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara berjanji bukan pada Pastor Stephen dan Pastor Edi. Engkau berjanji sama Tuhan. Aku telah menentukan Brian bawa jiwa. Pak Charles bawa jiwa. Weh luar biasa. Pak Novi bawa jiwa. Kalau Pak Novi gampang cari jiwanya. Karena DP anak buah banyak banget. Supaya lewat New Life. Nama Tuhan dipermuliakan karena ada jiwa-jiwa bertobat. Alkitab berkata 1 orang saja bertobat. Seisi surga bersorak-sorai. Hebat banget. Mari kita memuliakan Tuhan lewat pelayanan dan kesaksian kita. Sekali lagi bukan harus jadi pendeta. Bukan harus menjadi pendeta. Kita baca 1 ayat lagi. Jika seseorang punya belas kasihan, dia akan bisa menyelamatkan jiwa. Pertanyaannya, adakah seseorang itu siapa? Yakobus. Kita lebih dulu dibaca di ayat yang ke Matius dulu. Matius pasal yang ke-9 ayat 13. Punya hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kalau saudara bisa memenangkan jiwa, itu didahului hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang tersebut. Aduh, kasihan kita sepupu no. Hari-hari hidup dalam dosa, hari-hari tidak bertobat. Hatimu belas kasihan. Baru setelah itu engkau pergi menyelamatkan orang tersebut. Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 19 dan 20.
Saudara-saudara, ya saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang. Nah, yang seorang itu siapa? Dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jika ada seorang yang membuat seseorang berbalik, pertanyaan saya, seorang itu siapa? Beranikah saudara berkata, saya pastor, saya? Udah gak ada yang berani. Saya. Jika ada seseorang yang membuat seseorang berbalik, yang seorang itu siapa? Saya. Maka engkau akan menyelamatkan jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan dalam ini. Wah, hebat. Hebat. Sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita memuliakan Tuhan? Yang pertama lewat perbuatan, yang kedua bertumbuh dan berbuah, yang ketiga melayani dan bersaksi, supaya satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa, supaya hidup kita menjadi alat Tuhan, supaya hidup kita membawa berkat. Amin. Amin. Ya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghayati pujian ini dan saudara mempraktekkan, maka saudara akan dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Ada banyak jiwa di sekitar kita. Ada banyak orang mungkin yang belum diselamatkan. Karyawan kita, sahabat kita, kakak adik kita yang belum diselamatkan. Katakan kepada Tuhan, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan untuk melayani, untuk bersaksi kepada mereka. Supaya lewat kesaksian saya, lewat saya melayani mereka, nama Tuhan dipermuliakan karena ada jiwa yang diselamatkan. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Hanya ini Tuhan, amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara.
Berikan hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Berikan hati yang mau menjangkau orang-orang di sekitar kami yang belum diselamatkan. Berikan hati seperti hati-Mu Tuhan. Penuh dengan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan kami perpanjangan tangan-Mu. Jadikan kami masing-masing Tuhan. Untuk kami bisa melayani dan bersaksi. Supaya lewat kesaksian dan pelayanan kami, jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami Tuhan, menjadi berkat lewat perbuatan kami. Ajarkan kami menjadi berkat bagi orang lain, lewat pertumbuhan dan buah yang nampak dalam hidup kami. Terima kasih hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus akan berbicara di hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati untuk perjamuan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita ada hari ini hanya karena kebaikan Tuhan. Karena beribu-ribu tahun yang lalu Dia mau mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Kita yang tidak berharga, kita yang tidak layak, kita dilayakkan. Saya dan saudara yang seharusnya binasa, lewat pengorbanannya kita diselamatkan. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan, akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ambil waktu sejenak. Penderitaan yang begitu luar biasa yang harus dialami. Kita yang berdosa, tapi Dia yang harus berkorban. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you God.
kita akan makan roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Tapi sebelumnya mungkin ada hal-hal yang gak beres di hadapan Tuhan. Kita bereskan hati kita Bapak Ibu Saudara, terbuka di hadapannya. Agar saya dan saudara layak untuk duduk sehidangan bersama-sama dengan Tuhan. Mengingat kembali kebaikan Tuhan. Bereskan, minta ampun di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa disembunyikan Bapak Ibu Saudara. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Dan ini saatnya untuk kita minta pengampunan dari Tuhan. Kita berdamai. Dia mengasihi saya dan saudara. Tidak pernah meninggalkan. Dia menerima kita apa adanya Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara ada masalah, ada konflik dengan pasangan. Gandeng tangan pasanganmu Bapak Ibu Saudara. Saling mengampuni. Saling minta maaf. Orang tua terhadap anak. Anak terhadap orang tua, kita saling bereskan hati kita. Karena di saat kita tidak bisa saling mengampuni, kita tidak bisa menerima pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Untuk selalu menerima kami apa adanya. Dan saat ini Tuhan, kami sudah siap menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Kuduskan layakan kami. Urapi hamba-Mu. Dan hamba berdoa agar berkat-Mu yang sempurna turun atas roti dan anggur yang akan kami gunakan di dalam nama Yesus. Mari kita siapkan roti yang ada. Kita mengangkat tinggi-tinggi tangan kita di hadapan Tuhan. Roti yang lambang tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita sama-sama mengimani bahwa roti yang di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tubuhnya tercabik-cabik Bapak Ibu Saudara, dihancurkan. Dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang lambang tubuh Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Sama-sama kita mengangkat anggur yang lambang darah Kristus di hadapan Tuhan. Sambil terus mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Darahnya diteteskan sampai terakhir Bapak Ibu Saudara. Sampai tetes penghabisan. Sungguh penderitaan yang luar biasa, tetapi terus Dia jalani. Membuktikan kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Dan bukankah kita juga mengimani bahwa anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara, kita minum anggur lambang darah Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita ucapkan syukur akan pengorbanan Tuhan. Angkat suaramu sebagai pujian dan penyembahan. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara, bersyukur akan kasih setia-Nya. Dia yang melayakkan saya dan saudara. Dia yang menerima saya dan saudara. Kita bangga memiliki Allah seperti Dia Bapak Ibu Saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, tiada Allah lain selain Engkau.
sembah, yang layak kami tinggikan. Haleluya, Jesus. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Kami mau bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mana. Katakan, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Engkau yang sudah rela menderita mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami semua, agar setiap kami tidak ada yang binasa melainkan menikmati hidup yang kekal. Dan kami percaya lewat pengorbanan-Mu keselamatan terjadi. Kuasa kasih dan kebenaran-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Mujizat-Mu terjadi, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar, yang di dalam proses selalu ada solusi, yang dalam pergumulan apapun Tuhan, Engkau memberikan jawaban yang tepat sesuai pada waktu-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa kami diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu bawa kami terus memiliki pengertian yang benar. Kami sungguh-sungguh mau berbalik untuk ikut Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Berdoa untuk hamba-Mu, untuk Pastor Edi Wanjoyo. Kami percaya pemakaian dan penyertaan Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupannya. Berkati keluarganya. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-Mu, memberkati kesehatan-Mu, memberkati pekerjaan dan usaha-Mu. Dia memberkati pelayanan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.